Pemirsa, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi menjadi tantangan berat bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. DKPP harus benar-benar memastikan pengawasan dan penegakan etika, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pilkada serentak 2020. Untuk membahas hal tersebut bersama kita telah bergabung melalui sambungan video conference anggota DKPP Bapak Alfitra Salam, dan nanti juga akan hadir di studio Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Jojo Rohit. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Alfi telah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak, salam sehat dan salam dahsyat tentunya. Selamat siang Mbak Liza, salam sehat kembali. Ya, Pak Alfi, ini kalau kita berbicara terkait dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang disingkat dengan DKPP, ini mungkin masyarakat masih belum mengetahui persis nih sebenarnya apa sih tugas dan juga fungsi serta wewenang dari DKPP, Pak Alfi. Ya, terima kasih Mbak Liza. Jadi DKPP ini seperti halnya juga lembaga KPU dan juga Bawaslu adalah sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada. DKPP sendiri itu lahir tahun 2012, jadi sekarang sudah 8 tahun DKPP berada dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu tugas penting yang menurut undang-undang yang ditugaskan kepada DKPP adalah pertama, DKPP ini melakukan pemeriksaan terhadap dugaan-dugaan yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Kemudian yang kedua juga DKPP juga akan melakukan penyelidikan dan sekaligus juga akan memanggil para pihak khususnya teradu, pengadu dan pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah para pihak dipanggil, tentunya kami dari DKPP akan melakukan sidang pemeriksaan di tempatnya, bisa di Jakarta dan bisa juga di provinsi. Nah, di dalam sidang pemeriksaan itulah kami melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik, baik itu pengadu, teradu, dan pihak terkait, dan tentunya kami melakukan pemeriksaan itu dengan secara seadil-adilnya. Setelah melakukan pemeriksaan, sidang pemeriksaan, kami DKPP melakukan pleno, dan disitulah nanti kami akan menilai seberapa jauh tingkat pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan setelah itu kami tentunya jika ada kesalahan tentunya kami akan memberikan sanksi. Tetapi jika tidak terbukti ada kesalahan tentunya DKPP berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyelenggara pemilu yang sudah dilaporkan sebagai teradu. Begitu Mbak Eliza. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelanggaran kode etik, sebenarnya pelanggaran kode etik seperti apa sih yang dilakukan atau yang ada saat ini atau mungkin pada penyelenggaraan pemilu? Ya, sebenarnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran etik selama pemilu atau pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini ada beberapa hal. Pertama, yang banyak dilaporkan oleh masyarakat tentang potensi pelanggaran etik adalah berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dukungan bakalan calon perorangan. Ini saya kira yang sangat menonjol. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penetapan pasangan calon, apakah itu berkaitan dengan persyaratan dukungan partai, ataupun juga berkaitan dengan masalah administrasi kepartaian. Kemudian juga banyak juga dilaporkan tentang pembentukan panitia pengawas kecamatan dan PPL. Kemudian juga berkaitan juga masih adanya keraguan masyarakat tentang netralitas penyelenggara pemilu pada level kecamatan dan kelurahan, dan juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kampanye, berkaitan dengan COVID. Jadi saya kira banyak hal yang dilaporkan oleh masyarakat dan tentunya kami dari DKPP mempunyai kebijakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pilkada sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Jadi yang paling dominan Pak untuk pilkada serentak di 2020 ini kode etik atau pelanggaran kode etik apa sih yang paling banyak diadukan? Yang paling banyak diadukan selama pilkada 2020 ini adalah berkaitan dengan bagaimana KPU, baik itu provinsi maupun itu kabupaten atau kota, menangani proses pencalonan perorangan. Nah, ini banyak dilaporkan, terutama berkaitan dengan cara dukungan calon dan sebarannya, dan ini hampir sebagian
calon-calon perorangan itu melaporkan ke DKPP tentang bagaimana KPU menangani proses calon perorangan. Kemudian juga berkaitan dengan penetapan calon yang didukung oleh partai, juga dilaporkan oleh masyarakat berkaitan misalnya kurangnya syarat dukungan, atau juga berkaitan dengan tanda tangan partai, begitu juga pencabutan dukungan partai terhadap satu calon, ini juga menimbulkan masalah. Sehingga proses-proses pencalonan baik itu perorangan maupun dukungan partai ini banyak dilaporkan oleh masyarakat. Nah, tentunya lebihnya adalah laporan masyarakat berkaitan dengan adanya oknum-oknum dari penyelenggara pemilu pada level kecamatan dan kelurahan yang masih berafiliasi dengan partai politik. Nah, tentunya kami dari DKPP punya aturan, setiap penyelenggara pada level ad hoc yang masih berafiliasi politik tentunya kami akan berhentikan gitu. Oke, baik. Pak Alfi, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Kembali bersama kami dalam Dialog Lunch Talk yang hari ini yang bertema integritas gaya hidup penyelenggara pemilu, dan di studio telah hadir bersama kami Jojo Rohi, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia. Terima kasih Pak Jojo telah hadir bersama kami, dan kita masih tersambung melalui video conference oleh Bapak Alfitra Salam, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya balik lagi dulu ke Pak Alfi nih, Pak Jojo. Tadi kita membahas terkait dengan sebenarnya apa saja sih masalah-masalah atau kode etik yang sebenarnya ada dan sering dikeluhkan oleh masyarakat, dan ini dengan sejumlah keluhan atau untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini Pak Alfi, DKPP kan telah membuat sebuah konsep terkait dengan atau tentang integritas gaya hidup penyelenggara pemilu. Ini konsep ini atau bisa dijelaskan nggak sih Pak terkait dengan hal ini? Ini sebenarnya semangat spirit baru atau dari DKPP, yaitu integritas gaya hidup penyelenggara pemilu. Ini adalah cerminan dan harapan dari DKPP agar setiap begitu juga setiap perilaku dari penyelenggara pemilu itu hendaknya menampilkan spirit daripada lifestyle integritas itu sendiri. Misalnya kalau itu ada sikap ketegasan tentunya secara sopan santun, begitu juga kalau ada kinerja pengawasan tentunya dengan cara yang sopan dan cara baik, dan begitu juga dengan kalau kejujuran, dan begitu juga dengan profesionalitas. Kami ingin ciri-ciri dan nafas-nafas dari etik itu tersebut itu sudah dihayati oleh penyelenggara pemilu, sehingga setiap perilakunya, setiap ucapannya, setiap tindakannya, kebijakannya itu selalu mencerminkan etika. Nah, itulah kami dari DKPP akhir-akhir ini sudah menelurkan konsep baru, yaitu integritas gaya hidup penyelenggara. Inilah seperti lifestyle-nya dari penyelenggara, bahwa lifestyle itu mencerminkan perilaku dan kehidupan dari penyelenggara. Itu Mbak Eliza. Oke, termasuk diantaranya ini mencakup kode etik penyelenggara pemilu. Ya, tentunya spirit integritas itu tentunya sudah ada surat di KPP. Kira-kira apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan, ini tentunya sudah ada di dalam peraturan. Nah, kami berharap semua penyelenggara itu menghayati apa itu aturan peraturan DKPP, terutama berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan, kemudian larangan-larangan yang dianjurkan oleh, termasuk juga proses-proses pencegahan. Nah, kami tentunya dari DKPP ingin gaya atau lifestyle integritas dalam hidup penyelenggara itu adalah menjadi lifestyle, dan intinya adalah bagaimana mencegah hidup ini penyelenggara pemilu itu melakukan pencegahan gitu, Mbak Elisa. Oke, baik. Pak Jojo, Anda sendiri menanggapi dengan ini dibuatnya sebuah konsep terkait dengan integritas gaya hidup penyelenggara pemilu yang diharapkan ini bisa menjadi way of life-nya para peserta pemilu ini ya, dengan kode etik yang baik. Anda sendiri menanggapinya terkait dengan hal ini seperti apa, Pak Jojo? Selamat siang juga Pak Alfitra. Selamat siang Pak Jojo. Ya, begini, saya ingin kita kembali ke bingkai atau frame yang lebih basic ya sebelum kita mengarah ke situ. Nah, problem di proses demokrasi prosedural di Indonesia, di pemilu maupun di pemilu kada,
itu adalah jantung persoalannya di soal trust ya, public trust. Nah, dulu kita membuat KPU ya, kemudian dalam prosesnya sepertinya kita ada minim kepercayaan terhadap KPU. Kemudian kita bikin lembaga baru namanya Bawaslu ya, untuk mengawasi kerja KPU. Nah, kemudian dalam proses berikutnya ternyata KPU dan Bawaslu dipandang sebagai part of the problem ya, bagian dari masalah. Nah, karena itu kemudian kita bentuk satu lagi DKPP ya, untuk mengawasi dua lembaga yang sudah ada gitu. Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya DKPP ya. Jadi kita punya 3 palang pintu ya, kita punya 3 meja untuk memastikan bahwa proses demokrasi kita berjalan dengan baik. Dan salah satu tugas berat dari DKPP adalah memulihkan kembali trust itu terhadap proses demokrasi. Nah, apa yang dilakukan DKPP kemudian ketika juga concern terhadap persoalan gaya hidup, persoalan lifestyle, itu juga bagian dari tugas berat DKPP untuk memulihkan kembali kepercayaan publik ya. Nah, itu juga salah satu variabelnya tentu saja adalah publik juga melihat bagaimana kemudian gaya hidup, lifestyle dari para penyelenggara pemilu ya. Jadi itu juga diharapkan nanti satu variabel ini bisa kembali memulihkan lagi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu dipercaya oleh publik dengan tindak tanduknya, etikanya sehari-hari, maka diharapkan proses-proses pemilu ya, pelaksanaan pemilu atau pilkada itu juga bisa kembali dipercaya oleh publik. Jadi itu PR besar ya, yang tugas besar di pundak DKPP untuk memulihkan kembali kepercayaan publik. Tapi menurut Anda dengan adanya sebuah ya konsep terkait dengan ini ya integritas gaya hidup ini mampu nggak sih untuk meningkatkan kembali trust masyarakat? Ini kan sebenarnya harapan dari DKPP ya. Dengan adanya konsep ini diharapkan bahwa semua akan berjalan dengan sesuainya atau sesuai dengan kode etik sehingga akhirnya masyarakat juga akan kembali percaya. Nah, ini Anda melihat bahwa konsep ini bisakah menarik kembali kepercayaan masyarakat? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini satu variabel saja ya. Jadi ada banyak variabel tentu untuk bagaimana kita sebagai publik kembali menaruh kepercayaan terhadap proses-proses demokrasi. Atau sebenarnya harusnya DKPP juga bekerja sama dengan pihak lain, atau ini sebenarnya tugasnya tidak bisa hanya DKPP saja, tetapi harus semua pihak bekerja sama dalam hal ini. Tentu saja bahwa semua elemen penyelenggara pemilu baik DKPP, KPU maupun Bawaslu juga punya sinergitas dalam persoalan memulihkan kembali kepercayaan publik ya terhadap proses demokrasi. Nah, kalau kita bicara soal gaya hidup yang menjadi sorotan publik dari penyelenggara pemilu, maka hal yang penting juga adalah bahwa persoalan-persoalan itu mungkin ya diharapkan bisa juga menjadi dorongan terhadap penyelenggara pemilu untuk menahan diri terhadap perilaku yang tidak etis ya, ataupun juga misalnya kalau lifestyle, kadang-kadang juga lifestyle itu bisa berkorelasi secara positif terhadap kinerja juga ya, kinerja dari penyelenggara pemilu. Nah, itu variabel yang lain. Jadi variabel lainnya selain gaya hidup juga adalah persoalan kinerja, apakah kinerjanya baik, juga soal misalnya apakah penyelenggara pemilu bisa dipercaya ketika penyelenggara pemilu curang atau tidak, misalnya kan netral atau tidak, independen atau tidak. Nah, hal-hal ini juga menjadi variabel-variabel yang cukup banyak untuk kita bisa mengukur apakah penyelenggara pemilu layak dipercaya kembali oleh publik atau tidak. Oke, baik Pak Jojo dan juga Pak Alfi, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Kembali bersama kami, langsung saja saya ke Pak Alfi. Pak Alfi, tadi kalau kita mendengar sebenarnya ada tadi yang dibilang bahwa integritas gaya hidup penyelenggara pemilu dengan kode etik penyelenggara pemilu ini dua hal yang berbeda kah sebenarnya Pak Alfi?
saya tentunya akan mendukung pendapat Pak Jojo ya, bahwa kelahiran institusi penyelenggara pemilu itu memang lahir dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Lahirlah apa yang seperti kata Pak Jojo, Bawaslu. Bahkan uniknya, Bawaslu ini pengawasannya hampir setiap level. Mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat pusat. Belum lagi termasuk lembaga-lembaga pemantau. Belum lagi masyarakat. Banyak sekali hal yang mengawas. Bahkan kalau mau jujurnya, ini lembaga pengawasnya lebih banyak daripada penyelenggaranya, ya kan? Kita berharap semakin banyak pengawasan, semakin banyak ya sikap terhadap pemilu ini, kita berharap azas-azas dari pemilu itu luber jurdil, ya kan? Langsung umum bebas rahasia, dan sekarang tambah satu lagi luber jurdil sehat, tentunya harus berjalan dengan sesuai dengan azasnya. Kita berharap dukungan institusi yang menurut saya terlalu berlebihan sebetulnya sih kalau dikatakan pengawasan ini, sikap dalam perspektif DKPP, kita berharap etika penyelenggara itu betul-betul diharapkan di samping penghayatan, di samping lifestyle, juga berkaitan dengan kerja. Kita berharap DKPP mempunyai posisi di samping memeriksa, tapi juga mengawal dan menjaga. Disinilah proses kehadiran dari DKPP ini, batinnya, spiritnya sebetulnya ada pencegahan. Orang ingat DKPP, orang langsung ingat berkaitan dengan etik. Inilah yang saya kira harapan kami, lifestyle atau gaya hidup ini betul-betul dihayati oleh penyelenggara. Hampir setiap saat dia selalu ingat dengan etika penyelenggara. Itu saya kira, Mbak Eliza. Oke, berarti ingat DKPP, ingat etika ya, seperti itu. Oke, ini karena waktu kita singkat sekali, langsung saja mungkin kepada Pak Jojo. Ini yang menjadi closing statement juga dari Anda, dan mungkin apa pesan yang bisa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa Berita Satu juga terkait dengan integritas yang kita harapkan, gaya hidup penyelenggara pemilu, bahkan tadi kita harapkan sekarang udah tambah sehat ya. Juru sehat lagi seperti itu karena pandemi. Masukan dari Anda, silakan. Iya. Nah, apa sih pentingnya integritas dari penyelenggara pemilu? Pentingnya adalah bahwa ketika integritas naik, kemudian kepercayaan naik, itu ujungnya adalah dampaknya juga soal partisipasi publik. Nah, orang kalau percaya kepada penyelenggara, maka partisipasi publik juga akan naik ya. Jadi tentu saja bahwa partisipasi publik ini menjadi penting karena dia menyangkut soal legitimasi kekuasaan juga. Kalau tingkat kepercayaannya rendah, partisipasinya rendah, maka legitimasi kekuasaan juga akan rendah ya, karena partisipasinya rendah. Nah, tentu saja tidak fair kalau soal partisipasi ini dibebankan hanya kepada penyelenggara, tetapi juga kepada semua elemen bangsa, termasuk juga terutama kepada partai politik ya. Jadi kalau penyelenggara sudah bersih, sudah baik, sudah clear, maka PR berikutnya juga adalah kepada para peserta, para kandidat, termasuk juga partai politik ya, untuk kembali juga memulihkan secara bersama-sama kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Itu yang menurut saya mengapa integritas penyelenggara pemilu menjadi penting ya, dan bukan cuma penyelenggara pemilu, tetapi juga publik tentu berharap para kontestan, para peserta pemilu, partai politik juga bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilunya clear and clean, pesertanya juga harus dong, gitu loh. Jadi itu yang menjadi kira-kira betapa pentingnya integritas itu bisa dijaga, dan tentu saja PR DKPP sungguh berat ya untuk kembali memulihkan integritas dan kepercayaan publik. Oke, semangat tentunya buat Pak Alfi ya, karena nampaknya tugasnya berat juga nih. Terima kasih Pak Jojo dan terima kasih Pak Alfi. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk kali ini. Tentunya jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.